Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Herbalis Kartika dalam video series Explore Herbal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu jenis herbal yang biasa kita lihat di lingkungan, namun mungkin belum banyak yang tahu ya manfaatnya seperti apa. Nah, kita lihat apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini yaitu sirih bumi. Nah, gambarnya seperti di depan, mungkin sudah banyak orang yang tahu ya. Ini salah satu tanaman gulma gitu yang dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai gulma dan biasanya tumbuh di lingkungan berair. Ya, kadang juga di lingkungan batu berpasir. Jadi dia suka di lingkungan yang lembab dan ternaungi. Nama latinnya yaitu Peperomia pellucida L. Kuhn dengan sinonim Piper pellucidum atau Piper exiguum Bloom. Jadi, bahasan terkait siri bumi ini dulu sudah pernah saya sampaikan, paparkan di sharing session herbalis yang diselenggarakan oleh M Training Center. Nah, kali ini saya jelaskan kembali di video series Explore Herbal. Apa saja yang akan kita bahas, yaitu terkait taksonomi, kemudian ada kandungan kimia, lalu penggunaan empiris, efek farmakologi secara keseluruhan. Lalu salah satu efek farmakologi yang akan kita bahas lebih banyak yaitu osteoporosis, karena dulu saya risetnya banyak di osteoporosis sirih bumi. Kemudian aspek keamanan dan terakhir tentunya saran penggunaan yang langsung bisa aplikatif di masyarakat. Nah, bisa dilihat di gambar ini, mungkin saya cek ini dulu. Nah, saya balik. Di bahasan ini ya, di gambar ini kita membahas terkait taksonomi dari tanaman sirih bumi. Gambarnya bisa dilihat seperti di tengah ini. Jadi ini sirih bumi yang saya cabut dari lingkungan sekitar. Nah, tiap daerah itu memiliki penyebutan yang berbeda-beda. Ada herbal, herba suruhan, ketumpangan air, sasaladaan, range-range, tumpangan air, rumput ayam, dan gofu, goroho, gitu ya. Beda-beda. Jadi mungkin ada yang punya sebutan lain di luar yang saya sebutkan ini. Peperomia pellucida termasuk dalam keluarga sirih-sirihan, jadi dia masih satu family dengan sirih hijau, sirih merah gitu ya. Cabai Jawa, nah itu masih satu keluarga. Tanaman ini tergolong tanaman yang berumur pendek, jadi sekitar 3 bulan itu sudah bisa dipanen. Panjangnya ini bervariasi sekitar 15 sampai 45 cm, ada yang lebih pendek gitu ya, ada yang juga panjang tergantung di mana lokasi tumbuh. Dulu saya pernah dapat yang 10 cm, ada juga yang 60 cm, jadi panjang sekali. Nah, batangnya bisa dilihat di sini berair, hijau pucat bening, dia bercabang dan licin gitu ya, tidak berbulu. Daunnya berwarna hijau segar, berbentuk bulat telur lebar atau bentuk hati. Kemudian punya bunga biseksual. Nah, ini di apa semacam tentakel panjang ini di ujung pohon itu merupakan bunga biseksual. Nanti ada biji gitu ya kecil seperti titik, bentuknya bulat hingga lonjong, jadi banyak sepanjang alur ini dia tumbuh bijinya dari berwarna hijau hingga coklat kehitaman. Nanti kalau warnanya sudah hitam itu tandanya sudah siap gitu ya, sudah matang, siap digunakan untuk benih. Kemudian di sini terlihat akarnya dia serabut putih ini ya, ini gelap karena masih tertempel akar, maaf tertempel tanah di sini. Kemudian perakarannya tidak dalam.
Jadi dia tidak butuh tanah yang terlalu dalam gitu ya untuk tumbuh. Nah, di kiri ini terlihat bahwa tanaman sirih-bumi ini sering kita temukan bergerombol gitu ya karena memang bijinya ini yang ukurannya sangat kecil itu mudah terbang dan nanti bisa tumbuh di sekitarnya. Kemudian bagaimana terkait penggunaan? Nah, karena tadi bijinya itu mudah terbang, tumbuh gitu, dia mudah tumbuh di mana saja. Padahal dulu menurut laporan dia asalnya dari hutan Amazon Brasil, sekarang sudah menyebar di berbagai negara dan masyarakat di sana sudah juga menggunakan sebagai pengobatan. Nah, di tabel sebelah kiri itu dapat dilihat macam-macam pengobatan etnomedicine gitu ya, penggunaan etnomedicine dari sirih. Sebelah kanan di sini untuk pengobatan di Indonesia digunakan untuk demam, luka memar, dan penyakit kulit. Di Sulawesi khususnya digunakan untuk menurunkan kolesterol darah, asam urat, dan obat tetanus. Di Kalimantan digunakan untuk mengobati asam urat, dan di Bali sendiri saya pernah mendapat laporan itu digunakan sebagai obat rematik. Ya, mungkin masih ada banyak di luar ini, silahkan di komen gitu ya, di ketik di kolom komentar untuk kita sharing-sharing. Nah, untuk kandungan sendiri, kalau tanaman itu kan biasanya dipengaruhi oleh lingkungan tumbuh ya. Jadi kalau di sini saya sebutkan kandungan fitokimia dari metabolit sekunder itu umumnya diproduksi karena tantangan dari lingkungan. Jadi kalau lingkungan berbeda, misalkan cuaca gitu ya, panas, tanaman di sekitarnya, kemudian nutrisi di dalam tanah itu berbeda. Apalagi sirih bumi ini misalkan tergantung dengan air gitu ya, suka suasana lembab. Jadi kelembaban juga ikut mendukung gitu ya, ikut mempengaruhi. Nah, jadi berbeda-beda kandungan dari sirih bumi gitu ya, di tempat yang berbeda kandungan juga bisa berbeda. Oleh karena itu yang saya tampilkan di sini hanyalah yang saya temui atau deteksi dari sampel yang saya gunakan dulu saat pengujian. Ini sampelnya berasal dari daerah Palasari, Jagad Ciater, Subang, Jawa Barat. Nah, seperti ini profilnya dulu di awal tahun gitu ya, sekitar tahun 2015. Maaf, 2016 kalau tidak salah. Jadi eh, di sini ada saya pisah gitu ya pembuatan ekstrak atau sari dari sirih bumi berdasarkan kepolaran atau kelarutan di dalam air. Jadi sari yang larut air itu ya ekstrak air kandungannya berbeda atau bervariasi dengan yang semakin larut lemak atau tidak larut air ya, seperti eneksan, etilasetan. Ini kandungannya berbeda, tapi kalau dilihat dari simplisia, di sini sangat mudah dideteksi adanya alkaloid, flavonoid, saponin, dan kelompok tanin. Nah, sirih ini itu yang saya temukan itu juga mengandung flavonoid yang setara dengan quercetin. Jadi dulu diukur ekivalen terhadap quercetin, senyawa quercetin. Kemudian mengandung juga senyawa fenolik yang dulu dideteksi sebagai asam galat. Kemudian untuk di bawah ini itu saya deteksi langsung dengan standar, ya, jadi dengan senyawa standar, jadi lebih akurat. Nah, apigenin dan apigetrin gitu ya, beberapa senyawa dari kelompok fenolik itu terdeteksi pada ekstrak air. Kemudian 5 isolat lainnya atau 5 senyawa tunggal lainnya itu diisolasi dari ekstrak etil asetat. Jadi ini cenderung zat-zat gitu ya, senyawa kimia atau metabolik sekunder yang diperoleh dari sari dengan kepolaran yang cenderung semi polar ya, jadi agak suka larut air. Nah, dari berbagai kandungan tadi itu ya masing-masing itu menyumbangkan beberapa aktivitas farmakologi gitu ya secara tunggal ataupun berkelompok. Nah, banyaknya kandungan itu juga memungkinkan adanya atau munculnya efek farmakologi yang beragam. Nah, di slide ini saya tampilkan beberapa aktivitas farmakologi yang terdeteksi atau positif berasal dari sirih bumi gitu ya. Namun ini hanya berasal dari penelitian in vivo atau dari pengujian hewan. Karena pengujian manusianya belum ada gitu ya, sejauh yang saya telusuri. Dan kalau ditambah dari pengujian in vitro dia akan banyak sekali gitu ya. Jadi saya ambil hanya yang dari pengujian hewan karena mungkin itu yang levelnya
paling tinggi saat ini karena klinik tidak ada. Dia paling mendekati atau paling tinggi level evidence-nya, dia paling mewakili. Itu ada analgesik atau pereda nyeri, antipiretik atau penurun suhu tubuh, antiinflamasi atau anti radang, antihipertensi membantu menurunkan tekanan darah, antihiperglikemik menurunkan kadar gula darah, antihiperurisemia menurunkan kadar asam urat, lalu gastroprotektif ini melindungi lambung, antinosiseptif ini menurunkan nyeri juga. Kemudian osteogenik atau pembentuk tulang, anti osteoporosis, kemudian antimikrobial termasuk dalamnya terhadap bakteri, jamur, dan plasmodium. Kemudian depresan, jadi penekan sistem saraf pusat, lalu penyembuh luka bakar, anti udema atau anti pembengkakan, kemudian penghambat enzim lipase yang mengurai lemak, dan anti diare, ya anti mencret. Nah, dari sekian banyak aktivitas farmakologi ini, tiga di antaranya itu tergolong memiliki potensi yang cukup baik. Ya, cukup baik ini dinilai dari tingginya aktivitas yang dibandingkan terhadap kelompok kontrol, gitu ya, baik negatif ataupun positif, kemudian kesetaraan terhadap dosis dengan senyawa standar, gitu ya, dan profil aktivitasnya terhadap parameter uji. Nah, jadi ada tiga aktivitas yang cukup baik, yaitu gastroprotektif, antimikrobial, dan penyembuh luka bakar. Ini layak dikembangkan. Dua di antaranya saya jelaskan di sini, yaitu gastroprotektif atau pelindung lambung, gitu ya. Nah, pada pengujian efek gastroprotektif ini, gitu ya, jadi digunakan beberapa induktor atau zat pengiritan, gitulah ya, yang kita tahu bahwa lambung itu bisa rusak, gitu ya, bisa iritasi akibat konsumsi beberapa zat, gitu ya. Misalkan di sini ada perwakilan dari etanol, dari 25% NaCl, lalu perwakilan dari senyawa asam, basa, kemudian perwakilan dari senyawa zat NSAID atau anti nyeri gitu ya. Biasanya indomethacin ini juga sebagai antiinflamasi. Jadi sejenis non-steroid antiinflamasi yang biasanya sering dikonsumsi jangka panjang gitu ya pada kasus rematik atau penghilang nyeri, penghilang bengkak. Nah, itu sering dikonsumsi jangka panjang. Nah, itu bisa menyebabkan iritasi lambung. Nah, di sini pada beberapa pemberian zat pengiritasi lambung ini, ternyata pemberian ekstrak sirih bumi itu mampu memberikan proteksi gitu ya, 60 sampai 80%, bahkan pada dosis kecil yaitu 10 miligram per kilogram berat badan hewan. Di sini digunakan mencit itu sudah bisa melindungi lambung terhadap beberapa zat iritan ini. Jadi efeknya lumayan baik gitu ya. Bahkan pada pengujian ini menggunakan senyawa standar gitu ya, juga obat standar untuk proteksi lambung itu juga setara aktivitasnya dengan sirih bumi. Jadi efeknya bagus. Kemudian efek berikutnya terkait penyembuh luka bakar. Jadi sirih bumi ini dia banyak berair ya, jadi agak basah gitu. Nah, di sini dijadikan gel. Gel kandungan 5%, 10%, dan 15%. Terlihat profil penyembuhan luka. Jadi di sini menggunakan parameter diameter, jadi luas luka bakar dalam hitungan hari. Nah, di sini terlihat pada hari ketujuh gel konsentrasi 10% ekstrak sirih bumi itu sudah menolkan, jadi sudah sembuh sempurna gitu ya luka bakarnya. Kemudian gel 5% dengan konsentrasi paling kecil itu sudah setara, bahkan di hari ke-5, 6, 7 itu lebih baik dari kontrapositif di sini yang digunakan bioplasenton ya. Itu membuktikan bahwa secara kuantitatif juga bagus gitu ya. Eh, Pada pengujian hewan sudah membuktikan beberapa efek farmakologinya berpotensi gitu untuk kita gunakan. Nah, untuk anti osteoporosis di sini kebetulan saya risetnya lumayan banyak di sini. Nah, ternyata sirih bumi ini memang bisa gitu ya untuk eh, menghambat perombakan tulang
menginduksi juga membantu pembentukan tulang baru yang tentunya penting juga gitu ya selain perombakan tulang dari osteoklas yang aktif ini dihambat, tapi tulang baru juga bisa diinduksi pertumbuhannya. Itu juga bagus gitu ya efek yang tentu sangat diharapkan. Nah, ternyata di sini temuannya masing-masing senyawa gitu ya yang ada di dalam siri bumi itu berkontribusi pada mekanisme-mekanisme tertentu. Jadi tidak hanya disumbangkan oleh satu senyawa, satu kepolaran, tapi disumbangkan oleh senyawa yang dari polar air gitu ya hingga yang ke non-polar. Itu punya sumbangsih masing-masing, punya kerja di mekanisme kerja tertentu sehingga secara holistik, secara keseluruhan siri bumi ini mampu gitu ya sebagai anti osteoporosis dan menginduksi tulang baru. Nah, misalkan di sini ekstrak etil asetat, dia bisa ke efek inflamasinya. Kemudian ekstrak etil asetat dan etanol itu bisa ke arah pembentukan matriks tulang. Ini pada pengujian in vivo. Lalu untuk ekstrak air yaitu ekstrak polar yang biasanya kita eh, kolerasikan dengan penyiapan jus sirih bumi jadi blender air yang diminum ya atau yang merendam ya diserbuk kemudian direndam dengan air itu em, bisa menimbulkan efek itu yang menghasilkan efek apoptosis osteoklas, jadi zat atau sel perombak tulang itu dimatikan gitu ya, di jumlahnya lebih sedikit gitu atau nanti jadinya balance gitu dengan sel pembentuk tulangnya. Kemudian dia punya efek estrogenik, jadi mirip estrogen, jadi ke arah apoptosis osteoklas juga. Kemudian menghambat di jalur NF-kappa B yang nanti akan terhubung dengan diferensiasi osteoklas. Jadi kalau ini dihambat, sehingga proses pembentukan osteoklas juga terhambat, sehingga perombakan tulang dapat diminimalisir, gitu ya. Nah, oleh karena itu, disarankan untuk mengkonsumsi keseluruhan saja gitu ya. Jadi kan tadi di penggunaan empiris ada yang menggunakan sebagai obat, dimakan juga gitu ya sebagai salad, lalapan. Itu juga baik gitu ya karena kita menggunakan keseluruhannya, tidak hanya yang polar saja, tidak yang tidak larut air saja gitu ya, tapi keseluruhan senyawa itu punya sumbangsi sehingga pengobatan penyembuhan tulangnya dapat lebih paripurna. Nah, karena herbal ini kita tahu butuh waktu yang lama, kita konsumsi dalam jangka waktu lama baru berefek gitu ya. Nah, kita perlu tahu dari aspek keamanan seperti apa. Sayangnya, di atau catatan gitu ya, panduan terkait keamanan sirih bumi ini belum ada. Jadi di beberapa pustaka yang diterbitkan oleh BPOM, Kemenkes itu belum ada yang membahas terkait sirih bumi. Oleh karena itu, di sini saya analisis dari beberapa uji toksisitas atau uji keamanan pada hewan coba gitu ya. Nah, dari beberapa hasil ini gitu ya, ada beberapa penekanan gitu atau perhatian yang perlu kita eh, apa perlu kita catat gitu ya. Nah, di sini ada efek penurunan jumlah red blood cell atau sel darah merah. Kemudian mengakibatkan fluktuasi berat badan. Pada pemberian ekstrak etanol itu meningkatkan berat badan, tapi kalau pemberian ekstrak air itu menurunkan berat badan. Ini dalam paparan subkronis atau jangka panjang, ya. Kemudian ada peluang munculnya efek mutagenik. Nah, ini sangat tidak diharapkan gitu ya. Nah, oleh karena itu, dari pertimbangan hasil-hasil uji ini, gitu ya, tadi efek yang muncul, kemudian LG50 dan yang lainnya, gitu, dan pertimbangan dosis. Nah, di sini dapat disimpulkan, gitu lah ya, dibuat kesimpulan bahwa siri bumi ini itu dikontraindikasikan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Karena di sini herbal sama halnya dengan obat kimia juga, obat modern juga gitu ya, karena dia sama-sama zat obat, sehingga obat herbal pun punya gitu ya, punya catatan seperti obat modern, punya dosis
berapa yang baik digunakan, aturan pakainya, kontraindikasi, perhatian, efek samping, interaksi, itu juga ada gitu ya, sehingga kita perlu berikan perhatian juga gitu ya. Jadi tidak selalu obat herbal itu aman. Aman kalau digunakan secara rasional. Namun kalau tidak, dia akan menimbulkan efek yang merugikan juga. Jadi ini kalau digunakan tidak tepat sasaran gitu atau tidak tepat pasien, jadi diberikan pada ibu hamil, menyusui anak-anak, padahal dikontraindikasikan itu berbahaya. Kemudian di sini interaksi obat dan perhatian saya susun berdasarkan tadi ada efek penurunan jumlah red blood cell. Sehingga kalau diinteraksikan dengan beberapa obat-obatan ini, kemudian dikonsumsi oleh pasien-pasien dengan eh, kondisi seperti ini, gitu ya, gangguan ginjal, miom, datang bulan, kanker, eh, kondisi lupus, gitu ya, sistemik lupus erythematosus, jadi akan beresiko mengalami anemia. Kemudian untuk saran penggunaan, nah di sini tadi mempertimbangkan dosis, mempertimbangkan profil tadi terutama dari eh, efek osteoporosisnya gitu ya untuk kesehatan tulang. Jadi disarankan menggunakan keseluruhan bagian tanaman. Jadi tidak perlu di ekstrak. Kalau diekstrak buat ekstraknya silahkan gitu ya. Tapi ini yang lebih baik itu ekstrak etanol. Kalau mau diseduh silahkan gitu ya karena diseduh kemudian digodok itu pemanasan itu membantu pelarutan zat-zat yang tidak larut air. Jadi zat-zat yang agak suka larut air itu akan terbantu masuk ke air atau ikut tersari. Sehingga profilnya mirip dengan mengkonsumsi keseluruhan bagian tanaman. Jadi tuh gitu ya. Nah, kalau digunakan utuh, setelah diekstrapolasi gitu ya, dari penggunaan ekstrak di hewan tadi, didapat sekitar 16,2 gram simplicia per hari untuk saran konsumsinya ya untuk kesehatan tulang. Kalau dikonversi ke herba segar, ini saya menggunakan perhitungan yang dulu tanaman dari Subang itu dapatnya per hari itu rekomendasinya 324 gram herba tanaman segar per hari. Nah, di sini boleh gitu ya dicampurkan dengan bahan lain untuk mendukung efeknya seperti daun teh, serai dapur, jahe merah. Nah, itu semuanya untuk obat osteoporosis. Kemudian kalau mau dibalurkan, biasanya ada rasa nyeri gitu ya di bagian yang tulang rapuh gitu atau patah tulang. Nah, itu bisa dibuat ramuan dari sirih bumi, bawang merah, dan juga minyak zaitun. Ini juga tiga-tiganya bisa untuk anti osteoporosis. Nah, ini minyak zaitun selain efeknya sebagai obat osteoporosis juga, ya juga bisa sebagai minyak pembawa gitu ya. Bawang merah, sirih bumi itu memberikan sensasi yang agak panas gitu ya. Jadi cocok dicampur. Oke, sampai di sini materi terkait Sri Bumi. Nah, di sini ada buku gitu yang saya rangkum berdasarkan hasil penelitian saya itu sudah diterbitkan oleh penerbit Republish, dapat dibeli e-booknya melalui link ini. Kemudian ada barcode untuk melihat pustaka yang saya gunakan. Di sini terutama beberapa artikel publikasi yang sudah saya terbitkan terkait Sri Bumi sebagai anti osteoporosis. Kemudian ini kontak saya kalau ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau kolaborasi. Oke, itu bahasan terkait sirih ya. Jadi tanaman yang umum ada di sekitar kita, namun belum banyak dimanfaatkan karena masih dianggap sebagai gulma atau tanaman liar. Semoga dengan materi ini, gitu ya, rekan-rekan semua, Sobat Exploring Herbal, bisa paham dan bisa menjadikan sirih sebagai salah satu alternatif herbal di rumah. Oke, sampai sini dulu videonya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.